Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan yang berjudul pengembangan sistem pendidikan di Indonesia, yang berisikan anggota kelompoknya yaitu saya, Andres Marlop Limbong, yang kedua Anggia, yang ketiga Aura, yang keempat Kartika, yang kelima Hawerudin, yang keenam Ilyas, yang ketujuh Mila. Di sini saya akan membacakan bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Pendidikan merupakan aspek yang sangat penting bagi suatu bangsa, karena pendidikan inilah akan terbentuk generasi muda yang cerdas, berkualitas, juga mampu menghadapi dan memecahkan permasalahan hidup yang dihadapi. Hal ini akan diturunkan kepada generasi berikutnya. Tujuan dari pendidikan sendiri menurut Undang-Undang Nomor 22 Nomor 20 Tahun 2003 adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut terdampak COVID, sehingga harus melakukan kegiatan belajar mengajar secara online, di mana biasanya kegiatan belajar mengajar yang dilakukan secara langsung, namun sudah beberapa bulan ini dilakukan via online. Di tengah pembatasan sosial akibat COVID-19 ini, kita harus tetap semangat. Untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, kebijakan. Physical distancing bertujuan untuk memutuskan penyebaran wabah. Memaksa perubahan sistem dari pendidikan formal di sekolah atau perguruan tinggi dengan sistem online skala nasional. Sistem pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang ini tentunya sangat berdampak pada metode pembelajaran daring yang belum dipersiapkan secara matang. Begitupun dengan penerimaan materi. Kualitas pendidikan kita yang masih kurang maksimal, masih harus melakukan upaya lebih baik untuk meningkatkan kualitas tenaga mengajar, kurikulum pendidikan, hingga daya saing pendidikan nasional. Pembelajaran daring merupakan tantangan bagi dunia pendidikan dengan situasi Indonesia yang memiliki ribuan pulau. Bagaimana teknologi dapat digunakan, bagaimana penyediaan akses internet pada daerah-daerah terpencil di mana barang elektronik tanpa akses internet pun masih menjadi satu kemewahan. Ini merupakan tantangan bagi semua pihak. Saat ini kita harus bekerja keras bersama, bagaimanapun membawa teknologi menjawab permasalahan nyata yang terjadi pada mahasiswa dan pelajar yang kurang beruntung dalam hal ekonomi maupun teknologi yang berada di daerah-daerah terpencil. Selanjutnya, pengembangan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan meningkatkan keahlian teoritis, konseptual, dan moral karyawan, sedangkan latihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis pelaksanaan pekerjaan karyawan. Workshop bagi karyawan dapat meningkatkan pengetahuan lebih lagi di luar perusahaan. Edwin B. Plipo mendefinisikan pengembangan sebagai berikut. Pendidikan adalah berhubungan dengan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan kita secara menyeluruh. Sedangkan latihan didefinisikan sebagai berikut. Latihan adalah merupakan suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Sedangkan Andrew F. Sikula mendefinisikan pengembangan sebagai berikut.
Pengembangan mengacu pada masalah staf dan personal adalah suatu proses pendidikan jangka panjang menggunakan suatu prosedur yang sistematis dan terorganisasi, dengan mana manajer belajar pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan umum. Pengertian Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Ada beberapa pengertian tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan atau SIMDIK, diantaranya yaitu SIMDIK atau disebut Sistem Informasi Manajemen dan Pendidikan adalah suatu sistem data sekolah berbasis ITC di mana sekolah database sekolah bisa tersimpan dengan aman serta dapat terkoneksi melalui satu server. SIMDIK adalah sebuah sistem informasi untuk kebutuhan manajemen lembaga pendidikan. Dalam hal ini adalah sekolah. Sekolah yang dapat di-cover oleh SIMDIK ini adalah sekolah TK, SD, SMP, SMA, dan sederajat. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengelola, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Data-data tersebut data empiris atau data fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dengan mempertimbangkan uraian-uraian di atas, dapat dikemukakan definisi alternatif sistem informasi manajemen pendidikan, yakni sistem yang terdiri dari sekelompok orang, pedoman, dan perangkat pengelola data yang memantau dan mengambil kembali data dari lingkungan, yang memperoleh data transaksi dan operasi dalam organisasi, dan yang menyaring, mengatur, dan memilih data serta menyajikan sebagai informasi kepada para pemangku kepentingan kependidikan atau sekolah, terutama bagi para manajer pendidikan pada semua level dan fungsi organisasi, untuk mendukung mengambil keputusan dan menjelaskan fungsi-fungsi manajemen, untuk mendukung komunikasi, dan untuk mendukung kegiatan operasional, termasuk di dalamnya kegiatan institusional. SIMDIK dikembangkan secara terpadu dimulai dari proses operasional pendaftaran siswa baru, proses akademik, pengelolaan keuangan, sampai operasional siswa menjadi alumni. SIMDIK merupakan proses operasional sekolah. SIMDIK juga dirancang sesuai dengan standar Jardiknas. Segala kebutuhan pelaporan dari sekolah ke Dinas Pendidikan Daerah maupun untuk kebutuhan Pediknas dapat dilakukan dengan mudah. Dengan adanya SIMDIK, manajemen pendidikan menjadi lebih mudah dan terkontrol. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, yaitu tentang cakupan sistem informasi manajemen pendidikan atau SIMDIK. Ruang lingkup SIMDIK back office terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama ada koneksi and setting, identitas sekolah, setting tahun ajaran, setting kurikulum, koneksi database, dan format tanggal. Yang kedua ada pengelolaan kesiswaan, pengelolaan biodata masing-masing siswa, beasiswa, kasus kedisiplinan, lalu ada data kesehatan, data periksa, prestasi atau mutasi siswa, dan sampai pengelolaan data alumni. Yang ketiga ada pengelolaan guru dan karyawan, lalu ada manajemen biodata guru dan karyawan, data keluarga, lalu ada riwayat pendidikan, pendidikan tambahan atau kursus, training, dan lain-lain. Lalu yang keempat ada pengelolaan keuangan, yaitu seperti manajemen pembayaran biaya pendidikan, administrasi dana BOS atau bantuan operasional sekolah, dan pengurangannya biaya tambahan seperti biaya praktikum, biaya ekstra, dan biaya lain-lainnya. D. Proses pengembangan sistem informasi manajemen pendidikan. Yang pertama, membuat aplikasi atau pembelajaran mengumpulkan tugas secara online. Sejak pandemi COVID-19 melanda dan nyaris melumpuhkan semua negara dan kegiatan sosial serta aktivitas ekonominya, tidak terkecuali Indonesia. Saat ini negara kita sedang memberlakukan peringatan dan pelarangan untuk keluar bekerja maupun bersekolah, sehingga memunculkan banyak istilah
seperti work from home dan belajar dari rumah. Tentunya bagi siswa peraturan ini akan mengganggu proses belajar mereka, terlebih lagi saat ini banyak siswa berada di tahun terakhir sekolah mereka, lebih membutuhkan waktu belajar yang lebih banyak untuk menghadapi ujian akhir. Tetapi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan pengumuman peniadaan ujian nasional untuk tetap meminta masyarakat tetap berada di rumah dan memutus serta memperpendek rantai penyebaran corona. Meskipun begitu, siswa juga harus tetap belajar walau melalui secara online. Para guru dan dosen dituntut untuk menjadi kreatif untuk tetap meraih dan mengajar siswa mereka. Cara mengajar yang paling aman untuk saat ini adalah tentunya melalui aplikasi belajar online. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aura. Saya Aura Herdianti Nugraha melanjutkan dari rekan saya. Yang kedua, pembayaran kewajiban sekolah melalui online. Teknologi telah berkembang sehingga kegiatan operasional sekolah hingga kegiatan belajar mengajar dapat dilakukan secara daring dengan menggunakan aplikasi. Aplikasi pembayaran sekolah menjadi salah satu yang dapat diterapkan untuk mempermudah siswa untuk melakukan SPP. Menanggapi masalah ini, sekolah mencari solusi dengan menerapkan aplikasi pembayaran hingga sistem pembayaran sekolah yang masih konvensional dengan tunai. Aplikasi pembayaran sekolah biasanya digunakan melalui ponsel sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Penggunaan aplikasi pembayaran sekolah dapat mempermudahkan sekolah dalam meningkatkan tagihan biaya pendidikan kepada orang tua atau wali siswa dengan adanya notifikasi pada ponsel. Sekolah tidak perlu lagi untuk menghubungi orang tua atau siswa satu persatu untuk dapat mengingatkan tagihan SPP. Aplikasi pembayaran sekolah juga mempermudah sekolah dalam memantau keuangan karena datanya sudah tercatat di sistem, sehingga akan mengurangi penggunaan kertas dan mendapat pangkas biaya operasional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang terakhir penutup. Kesimpulan sistem informasi manajemen adalah suatu yang dirancang untuk menyediakan informasi guna mendukung pengambilan keputusan pada kegiatan manajemen, perencanaan, penggerakan, pengorganisasian, dan pengendalian dalam organisasi. Sistem informasi manajemen pendidikan merupakan perpaduan antara sumber daya manusia dan aplikasi teknologi informasi untuk memilih, menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data dalam rangka mendukung kembali proses pengambilan keputusan bidang pendidikan. Data-data tersebut adalah data-data empiris atau data fakta sebenarnya yang benar-benar ada dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. B. Saran. Setelah didasari bahwa manajemen sistem informasi sangat penting, maka hendaklah lembaga pendidikan mampu meramu sistem informasi yang sesuai dengan lembaga pendidikan tersebut agar tujuan pendidikan dapat dicapai secara maksimal. Diharapkan dengan adanya makalah ini, pembaca akan lebih dapat mencari tahu tentang informasi pendidikan yang lainnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kesalahan saat membaca, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.